Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Pastinya kalian dalam keadaan sehat bukan? Nah, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sebelum lanjut ke materi nih, alangkah baiknya kalau kita kenalan terlebih dahulu ya. Karena pepatah mengatakan, kalau tak kenal, maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Hasna Nabila Kotrunada, biasa dipanggil Hasna, dengan nomor NIM P1337434321062. Saya berasal dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik, jurusan Analis Kesehatan. Kampus saya berada di Poltekkes Kemenkes Semarang. Saya semester 1 dan asal saya dari Kabupaten Magelang. Kita langsung masuk ke materi ya teman-teman. Di sini ada struktur materi. Di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB terdapat 3 sub yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu pemakaian huruf, yang kedua adalah penulisan kata, dan yang ketiga adalah pemakaian tanda baca. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pemakaian huruf. Nah, mengenai pemakaian huruf nih teman-teman, hal ini dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama adalah huruf abjad, yang kedua adalah huruf vokal, ketiga huruf konsonan, keempat huruf diftong, kelima gabungan huruf konsonan, keenam huruf kapital, ketujuh huruf miring, dan yang kedelapan adalah huruf tebal. Nah, huruf abjad. Huruf abjad adalah huruf yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia. Terdiri dari 26 huruf yaitu A sampai dengan huruf Z. Yang kedua adalah huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu A, I, U, dan O. Yang ketiga adalah huruf konsonan. Huruf konsonan ini adalah huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia. Terdiri dari 21 huruf, di mana huruf ini adalah sisa dari huruf vokal tadi. Yang keempat adalah huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu ai, au, ei, dan oi. Contoh pemakaian huruf diftong ai dalam posisi awal itu berbunyi aileron. Di posisi tengah itu berbunyi bailairum. Dan yang di posisi akhir itu berbunyi pandai. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Yang kelima ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan ini adalah KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh penggunaannya dari gabungan huruf konsonan pada posisi awal itu adalah khusus. Pada posisi tengah adalah akhir. Nah, pada posisi akhir ini adalah tahrik. Yang keenam, kita akan membahas tentang huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Nah, huruf A ini berarti menggunakan huruf kapital karena merupakan huruf awalan. Nah, huruf kapital ini juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah atau Jenderal Kancil. Nah, berarti huruf A dan huruf J-nya ini menggunakan huruf kapital. Di sini ada catatan sedikit ya teman-teman. Harap diingat, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, ikan mujair. Jadi, ikan mujair ini tidak menggunakan huruf kapital karena merupakan nama jenis. Yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan juga van. Atau huruf pertama kata tugas. Misalnya, Abdul Rahman bin Zaini. Jadi binnya ini tidak menggunakan huruf kapital ya teman-teman. Masih lanjut lagi nih mengenai pemakaian huruf kapital. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? K-nya ini menggunakan huruf kapital karena merupakan awalan dari petikan langsung. Nah,
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, dan juga Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, hambanya. N-nya ini menggunakan huruf kapital karena sebagai kata ganti untuk Tuhan. Lanjut lagi, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya nih, Sultan Hasanuddin ataupun Mahaputra Zamin. Jadi itu menggunakan huruf kapital ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang diikuti sebagai sapaan. Contohnya ya, selamat datang yang mulia, semoga berbahagia. Nah, yang mulianya ini menggunakan huruf kapital ya teman-teman. Nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya nih, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru. Jadi ini menggunakan huruf kapital ya teman-teman. Lanjut lagi mengenai huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia. Jadi Indonesianya ini menggunakan huruf kapital. Ada catatan lagi nih teman-teman. Nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya pengindonesiaan kata asing. Lanjut lagi mengenai huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan juga hari besar atau hari raya, seperti hari Senin, Selasa, Rabu, dan hari-hari lainnya. Untuk itu masih ada lagi nih teman-teman, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi juga. Misalnya ya, Jakarta, Asia Tenggara, Pulau Miangas, Amerika Serikat. Jadi menggunakan huruf kapital semua ya teman-teman. Ada catatan lagi yang perlu diingat. Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya jeruk Bali. Nah, jeruk Bali ini tidak menggunakan huruf kapital ya teman-teman. Perlu diingat. Banyak banget ya teman-teman penggunaan huruf kapital. Tapi masih lanjut nih. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, dari, dan, yang, dan, untuk. Misalnya nih, Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi awalannya itu menggunakan huruf kapital semua ya teman-teman. Lanjut lagi nih, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan majalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas yang seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya nih, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Ini menggunakan huruf kapital semua, kecuali kata hubung tadi ya, ke, dari, dan lainnya. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya nih, S.H. Sarjana Hukum. Jadi S-nya itu dan hanya itu menggunakan huruf kapital ya teman-teman. Nah, lanjut lagi nih. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya nih, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Jadi bapaknya itu menggunakan huruf kapital ya teman-teman. Nah, ada catatan yang perlu diingat lagi nih. Kata ganti Anda ini harus ditulis menggunakan huruf kapital. Lanjut nih ke pembahasan yang ketujuh mengenai huruf miring.
Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam penulisan daftar pustaka ya teman-teman. Lanjut lagi nih, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Ini bisa menggunakan huruf miring ya teman-teman. Nah, untuk itu masih ada lagi nih, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Gracinia mangostana. Jadi Gracinia mangostana ini kita bisa memiringkan dalam pemakaian hurufnya teman-teman. Nah, lanjut lagi ke pembahasan yang ke-8 mengenai huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya nih, huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Jadi setelah dimiringkan kita bisa menebalkan ya teman-teman. Nah, untuk huruf tebal ini dapat dipakai juga nih untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Misalnya, 1.1 latar belakang masalah ini bisa kita menggunakan huruf tebal ya teman-teman, perlu diingat. Sekian nih mengenai materi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia tentang pemakaian huruf yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman.